Hai, ketemu lagi kita di cuplikan blog saya www.nindafatmawati.com. Dan hari ini kita akan bahas tentang pilpres harusnya nggak bikin stres. Nin, kita pilih siapa ya enaknya? Duh, aku bingung deh mau pilih siapa. Kenapa sih kok si X bilangnya kayak gitu sih kemarin waktu debat? Jadi kecewa deh aku. Kamu pilih siapa, Nin? Ya, kurang lebih seperti itulah narasi-narasi pertanyaan yang masuk ke dalam handphone saya, baik yang dikirim secara pribadi ataupun yang dipost di grup kami. Sama kan? Memang menjelang 14 Februari, topik yang selalu hangat adalah tentang Pilpres. Dan Pilpres ini seolah membuat kita melupakan rangkaian lainnya dalam pemilu nanti, yaitu memilih anggota DPR dan DPD. Karena Pilpres lebih seru kali ya, mungkin juga karena siapa saja calegnya kita nggak begitu tahu. Di berita sih sering disampaikan, ada si artis ini maju jadi caleg, artis ini jadi caleg. Tapi seringkali kalaupun artisnya ngetop, kita nggak tahu dia itu dapilnya mana. Intinya yang paling menarik itu cuman Pilpres. Nah, bicara tentang Pilpres, beberapa teman-teman saya suaranya terbagi nih. Sama juga kan? Tapi ada yang masih konsisten jadi swing voter. Jadi pilihan baru akan dia tentukan kalau dia merasa yakin seiring perkembangan. Swing voter seperti ini melihat semuanya secara objektif. Waktu nonton debat misalnya, dia akan bisa menyimpulkan dengan akurat pendapat pribadinya dan siapa yang terbaik menurutnya. Karena itulah saya termasuk orang yang menyayangkan apabila ada yang maju untuk debat tapi tidak pakai persiapan. Yang lebih seru daripada nonton debat adalah bagaimana buzzer bergerak. Bicara tentang buzzer, saya termasuk orang yang agak alergi kalau ada capres yang biaya belanja buzzernya tinggi. Bukan apa-apa, buzzer ini kan tugasnya cuma membuat berisik media sosial ya, sehingga capres yang didukungnya bisa trending terus. Sejak saat saya tahu bahwa keberadaan dan banyaknya keuntungan yang diterima oleh para buzzer, sejak saat itulah saya sudah jadi pemilih yang gak baper. Buzzer adalah bagian yang integral dalam strategi pemasaran politik. Yang berikutnya selain buzzer adalah survei atau polling. Siapakah presiden yang akan terpilih nanti? Jadi, dalam bayangan saya, tidak bisa dipungkiri bahwa untuk melakukan survei atau polling itu, siapapun pasti butuh amunisi. Nah, untuk media besar, mungkin dia bisa mengandalkan kredibilitasnya, walaupun itu belum tentu berbanding lurus dengan integritas mereka. Ada pasangan yang menang survei dengan selisih yang agak jauh. Biasanya dia atau pasangan itu akan terus-terusan muncul di media yang sama. Entah itu termasuk dalam belanja media atau memang saat ini mereka menjadi media darling di tempat itu. Itulah sebabnya kenapa saya tidak terlalu percaya sama survei. Karena flashback di tahun 2019, pasangan Prabowo Sandi berhasil memenangkan beberapa survei menurut laporan dari Databox Katadata. Hasil survei ini menunjukkan popularitas pasangan Prabowo Sandi yang cukup tinggi pada waktu itu. Selain itu dalam quick count yang dilakukan, pasangan ini juga bahkan mengklaim bahwa mereka berhasil mendapatkan 52% suara, seperti yang sudah dilaporkan oleh salah satu media besar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Sandi memiliki dukungan yang solid dari sebagian responden saat itu. Namun, hasil dan fakta berkata sebaliknya. Karena itulah saya tidak terlalu percaya dengan hasil survei sejauh ini. Apa yang terjadi di tahun 2019 sangat membekas. Mungkin karena pasangan yang maju hanya dua. Akibatnya perseteruan sengit tidak hanya terjadi di pusat, tapi juga sampai akar rumput yang ada di daerah. Tapi menurut saya sih sepertinya apa yang terjadi di 2019 tidak akan terjadi di tahun ini. Kalaupun terjadi, pasti tidak akan sesengit dulu lagi. Karena sejauh ini ada 3 pasangan capres. Jadi suara akan terpecah menjadi 3. Entah sih kalau ternyata harus 2 putaran ya.
Kalaupun ternyata harus 2 putaran, semoga situasinya tetap kondusif seperti ini karena fakta membuktikan bahwa tugas kita hanya memilih yang menurut kita baik. Setelahnya, ya kita kembali ke tugas semula. Jangan dipikir terlalu dalam deh, karena mengubah bangsa tidak semudah mengubah diri kita. Dukung capres terbaik, sehingga yang terpilih nanti adalah right man in the right place. Tapi jangan terbawa emosi, nggak perlu terlalu serius menanggapi provokasi. Pilpres dan pemilu adalah pesta demokrasi. Sebagaimana sebuah pesta, kita harus menyambutnya dengan bahagia. Intinya jangan sampai pusing ya, karena setiap capres belum ada tuh yang menjamin bahwa stres karena pilpres akan ditanggung BPJS. Mau tahu cerita lengkap dan cerita lainnya? Baca di blog saya ya, www.nindafatmawati.com.